Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 99 SD. 100. Bab 99 bertemu wanita cantik lagi. Di jalan pulang, masih ada beberapa pemberhentian lagi ke jalan Heping Utara. Dong Suebing sedang menunggu busnya di halte bus di luar pusat perbelanjaan dekat Jembatan Barat. Dia sudah lama menunggu bus, tapi itu tidak menyurutkan moodnya. Dia menyenandungkan sebuah lagu saat dia mengeluarkan bungkusan rokok hongtasan dari sakunya. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ini adalah paket yang dibeli Dong Suebing setelah Direktur Li Qing memberinya sebatang rokok. Dia telah membuka bungkusnya sejak lama, dan rasa rokoknya berubah. Dong Suebing tersedak asap dan hampir menangis. Rasanya sangat enak. Dong Suebing melemparkan rokok itu ke lantai dan menginjaknya untuk memadamkannya. Dia juga membuang bungkusan hongtasan itu ke tempat sampah. Bus masih belum datang. Itu lebih dari 20 menit. Tepat ketika Dong Suebing sedang mempertimbangkan apakah dia harus naik taksi kembali, dia melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke arahnya dari sudut matanya. Orang itu berjarak sekitar 6 hingga 7 meter. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan fitur wajahnya cantik. Dia memiliki sosok ramping dan kaki panjang. Wanita ini adalah wanita anggun yang telah dibantu Dong Suebing untuk mendapatkan kembali dompetnya. Dia mengenakan setelan wanita berwarna hitam dan sepasang sepatu hak hitam. Dia menakjubkan. Kecantikannya benar-benar berbeda dari Kuyun Suan yang lembut. Dia lebih dari tipe yang elegan. Dong Suebing tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bagaimana seseorang bisa secantik dia? Oh, terakhir kali kita bertemu juga tidak jauh dari sini. Apakah dia tinggal di sekitar sini? Tempat ini cukup dekat dengan tempat saya. Kepala Sie, seorang pria parubaya muncul dari arah lain dan berjalan menuju wanita itu. Wanita itu berbalik untuk menatapnya dan tersenyum. Li tua, kamu baru saja kembali. Pria itu mengangguk dan tersenyum. Saya pergi ke pertemuan orang tua guru di sekolah anak saya. Apakah kamu akan keluar? Iya, saya punya beberapa. Pria itu menatapnya. Kepala Sie, bisakah saya menunda waktu Anda sebentar? Saya telah meminta seseorang untuk mengulang hal yang saya tunjukkan terakhir kali. Kami mengubah komponen inti menjadi produksi mekanis, dan ada beberapa modifikasi lain. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan di hari libur kita? Pria parubaya itu berhenti sejenak, ini masih belum disetujui oleh pihak Menteri Zhao. Ini, wanita itu masih tersenyum, tapi matanya menyipit. Bawa lamaran itu ke kantorku besok saat kita sedang bekerja. Bisakah kita tidak membicarakan pekerjaan sekarang? Dong Suebing penasaran. Pria itu berusia 40-an. Meskipun dia tidak tersenyum, dia berdiri tegak tidak seperti wanita itu, yang berdiri di sana dengan santai. Dari percakapan mereka, pria itu menyapanya dengan sopan dan menggunakan sebutan kehormatan. Wanita ini tidak boleh lebih dari 30 tahun dan harus memegang posisi yang jauh lebih tinggi daripada pria itu. Ketua Sie, ketua, mungkinkah dia seorang kepala divisi dari sebuah perusahaan swasta? Jika dia bekerja di perusahaan milik negara atau lembaga pemerintah, dia harus memegang posisi yang sama dengan Dong Suebing di kantor urusan umum, berdasarkan usianya. Meskipun gelarnya adalah kepala, tetapi pangkat sebenarnya masih kepala bagian. Dong Suebing melihat wanita itu berjalan lebih dekat ke arahnya, dan dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus berbicara dengannya. Wanita ini mengatakan dia akan mentraktir Dong Suebing untuk makan malam ketika dia punya waktu. Tetapi hampir 1 bulan telah berlalu, dan dia masih belum menghubungi Dong Suebing. Dia pasti sudah melupakan ini. Dia bahkan mungkin lupa bagaimana rupa Dong Suebing. Pikiran Dong Suebing mengembara ketika wanita itu tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Hah, itu kamu. Dia masih mengingatku. Dong Suebing menjawab. Hai, kita bertemu lagi. Anda tinggal di dekat sini. Iya, tempat kerja saya ada di dekat sini. Wanita itu tersenyum. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk hari itu dan mengatakan aku akan mentraktirmu makan malam. Tapi saya sudah kebanjiran.
Saya bahkan tidak punya waktu. Di akhir pekan, saya sedang dalam perjalanan untuk bertemu klien saat makan malam. Aku khawatir aku tidak bisa mentraktirmu hari ini. Dong Suebing menatap wajahnya yang cantik dan menjawab, "Tidak apa-apa. Anda tidak perlu memperlakukan saya. Haha, aku harus memberimu hadiah." Dompet saya berisi banyak kartu penting. Kartu identitas dapat diganti jika hilang. Tapi kartu nama di dompet saya tidak bisa diganti. Wanita itu memutar-mutar rambut panjangnya dengan satu jari. "Oh, aku masih belum tahu namamu. Nama saya Xie Huilan. Dong Suebing." Nama yang bagus. Hah, itu adalah nama yang umum. Namamu terdengar lebih bagus. Apakah Anda berusia di atas 25 tahun ini? Saya hampir 24 tahun. Hehe, aku lebih tua darimu. Aku akan memanggilmu Xiao Dong, oke? Tentu. Penumpang lain, yang menunggu di halte bus, menatap Xie Huilan. Sangat jarang melihat wanita secantik dia. Xie Huilan tertawa dan mengobrol sebentar dengan Dong Suebing. Setelah 1 menit mengobrol, dia melihat arlojinya dan mengeluarkan selembar kertas dari tas tangannya. Dia menulis serangkaian angka dan memberikannya kepada Dong Suebing. "Aku harus pergi. Ini nomorku. Aku berhutang budi padamu. Jika Anda butuh bantuan, hubungi saya." Saya bekerja di divisi penelitian Biro Berita di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis China, oke? Dong Suebing mengambil kertas itu darinya dan melihat angka-angkanya. Tulisan tangannya sangat indah. Tunggu. Di mana dia bekerja? Brengsek. Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok. Biro Berita. Divisi Penelitian. Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok ini berbeda dari departemen pemerintah lainnya. Divisi penelitian di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok bukanlah departemen tingkat bagian. Itu adalah agen tingkat divisi nyata. Dong Suebing tercengang. "Kak Xie, saya mendengar pria itu memanggil Anda Kepala Xie sebelumnya. Anda adalah Kepala Divisi Penelitian Biro Berita." Xie Huilan tertawa. "Saya hanya seorang deputi. Bahkan jika dia seorang deputi, dia juga seorang wakil kepala divisi. Dia dipromosikan setiap 2 tahun, atau dia masuk dinas pemerintah lebih awal. Masih mungkin bagi Xie Huilan untuk mencapai peringkatnya saat ini jika dia berada di Liga Pemuda Komunis. Tapi dia bekerja untuk sebuah departemen di bawah pemerintah pusat. Dia adalah wakil kepala divisi di bawah Departemen Publisitas. Dia adalah pemimpin dari pemerintah pusat. Meskipun pangkatnya mungkin sama dengan wakil kepala biro cabang Suyan, posisi mereka sangat berbeda. Dalam hal wewenang dan prospek karir, wakil kepala biro berita Departemen Riset jauh lebih baik dibandingkan dengan keamanan negara, wakil kepala biro cabang. Posisinya bukanlah posisi yang bisa dijangkau siapa saja hanya dengan kemampuan saja. Dong Suebing tercengang dan melihat tampilan belakang Xie Huilan yang pergi. Seorang wakil kepala divisi di bawah usia 30. Apa latar belakang dia? Xie Huilan cantik, anggun, memiliki dukungan yang kuat, cakap, memiliki karir yang bagus, brengsek. Wanita itu terlalu sempurna. Dong Suebing dikejutkan oleh Xie Huilan. Dia berpikir pada dirinya sendiri apakah dia juga harus berusaha lebih keras. Setidaknya, dia harus mendapatkan pangkat wakil kepala seksi terlebih dahulu. Bab 100 mengalami masalah. Senin. Ibu Ku Yunsuan perlu mengunjungi rumah sakit setahun sekali untuk perawatan penyakit cerebrovaskularnya. Ku Yunsuan mengkhawatirkannya dan kembali bersama ibunya. Dia hanya akan kembali ke Jalan Heping Utara minggu depan. Dong Suebing juga telah menggunakan bag-nya pada hari Minggu dan hari ini, dia akan mulai menumpuk lagi. Dia tidak bisa kembali berjudi batu. Jadi, Dong Suebing fokus pada pekerjaannya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Dengan cara ini, dia perlu menyimpan kekuatannya untuk keadaan darurat. Kantor Urusan Umum, Tan Limei, Chang Juan, dan yang lainnya sedang mengobrol. "Apakah kamu sudah mendengar beritanya? Ketua akan dipindahkan," Tan Limei berkata dengan lembut. Chang Juan mengangguk, sepertinya kepala Yan akan dipromosikan dan dipindahkan ke Biro Keamanan Negara provinsi lain. Guo Panwei menyela. Dia akan dipromosikan menjadi wakil direktur provinsi untuk Provinsi Selatan. Oh benarkah?
Chang Juan menyimpan pensil alisnya di laci. Saya pikir dia akan dipindahkan ke Provinsi Utara. Dong Suebing, yang baru saja memasuki kantor, mendengar apa yang mereka katakan. Chief Yan akan dipindahkan. Dia telah mendengar desas-desus ini minggu lalu, tetapi dia mengabaikannya. Tapi ada begitu banyak orang yang membahas ini sekarang. Ini seharusnya benar. Siapa yang akan menjadi kepala baru biro cabang ini? Apakah dia akan dipindahkan dari cabang lain atau komisaris politik Zhou Guoan mengambil alih posisi ini? Kepala Dong. Chang Juan adalah orang pertama yang melihat Dong Suebing memasuki kantor, dan dia langsung tersenyum. Selamat pagi, Kepala Dong. Kepala Dong. Dong Suebing menyukai suasana di kantor, dan dia tersenyum kepada semua orang dan mengakui salam mereka. Dia melirik Guo Sunji sebelum pergi ke kantornya. Dong Suebing masih ingat bagaimana dia diganggu oleh Guo Sunji dan bagaimana dia pergi ke Direktur Li Qing untuk mengadu padanya. Guo Sunji ini terlalu berlebihan. Dong Suebing sudah dipromosikan menjadi wakil kepala kantor urusan umum, dan Guo Sunji ini masih berusaha menikamnya dari belakang. Jika Dong Suebing tidak memiliki kembali, dia akan mendapat masalah dengan Li Qing. Setelah menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, Dong Suebing berpikir tentang bagaimana dia harus menghadapi Guo Sunji. Ketuk, ketuk, ketuk. Tan Limei dan Suang Zi mengetuk kantornya dan masuk. Dong Suebing melihat mereka. Oh, Tan Zi, Suang Zi, mengapa kalian berdua terlihat begitu serius? Suang Zi tersipu. Bing Zi, seperti ini. Kamu bodoh. Tan Limei menegur Suang Zi dan kemudian tersenyum manis pada Dong Suebing. Saya akan melakukan pembicaraan. Kepala Bing Zi, Anda juga harus tahu bahwa keamanan negara memiliki lebih banyak aturan daripada lembaga pemerintah lainnya. Misalnya, jika kita berkencan, kita harus melapor ke atasan langsung kita. Pagi ini, Suang Zi dan saya bertemu Direktur Li Qing dalam perjalanan ke tempat kerja. Hal pertama yang dia katakan ketika dia melihat kami adalah apakah kami berkencan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa menyembunyikannya lagi dan kami akui. Dia menyuruh kami untuk melapor padamu. Saya pikir kita akan dipindahkan ke unit yang berbeda dalam beberapa hari. Keduanya tidak bisa bekerja di kantor yang sama jika mereka berkencan. Dong Suebing senang untuk teman-temannya. Hahaha, selamat. Kapan pernikahanmu? Suang Zi dengan malu menjawab. Kami telah bertemu orang tua masing-masing beberapa hari yang lalu. Pernikahan. Seharusnya segera. Siapa bilang aku akan menikahimu? Tan Limei mencubitnya, tapi dia tersenyum manis. Aku masih perlu mempertimbangkan. Dong Suebing tertawa. Suang Zi kami adalah orang yang jujur. Tan Zi, kamu tidak seharusnya menggertaknya seperti ini. Bahkan jika dia memiliki kulit yang tebal, dia akan tetap merasakan sakit dari cubitanmu. Hehe, oke. Saya akan mendengarkan ketua. Setelah mengobrol sebentar, Tan Limei tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, saya mendengar sesuatu dari bagian politik sebelumnya. Kursus pelatihan kader muda Sekolah Partai Distrik Barat tahun ini akan segera dimulai. Kali ini akan ada 2 kelas. Satu untuk tingkat kepala bagian, dan yang lainnya untuk tingkat kepala divisi. Durasi kursus adalah 2 minggu. Dong Suebing berkedip. Kursus pelatihan sekolah pesta. Tan Limei tahu Dong Suebing baru masuk biro kurang dari 3 bulan dan tidak tahu tentang semua ini. Dia dengan sabar menjelaskan kepada Dong Suebing. Anda juga harus tahu bahwa lembaga kami berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya. Mereka dialokasikan dengan beberapa tempat terlepas dari apakah itu sekolah partai tingkat kabupaten atau kota. Tapi agensi kami berbeda. Kami jarang mendapatkan bahkan satu tempat. Jika bukan karena cabang perindustrian dan perdagangan kabupaten memiliki beberapa masalah internal dan menyerahkan satu tempat, cabang kami bahkan tidak akan bisa berpartisipasi. Bahkan cabang timur dan utara tidak memiliki bintik. Ini adalah kesempatan langka, dan banyak pemimpin mengincarnya. Dong Suebing juga telah mendengar tentang sekolah partai. Jika seseorang akan dipromosikan, mereka biasanya akan diatur untuk mengikuti kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah partai. Ini untuk mempersiapkan seseorang untuk mengambil posisi yang lebih tinggi. Mengikuti kursus ini merupakan tanda seseorang akan segera mendapatkan promosi. Suang Zi menambahkan, Bing Zi, kamu harus mencoba untuk mendapatkan tempat ini.
Dong Suebing juga ingin berpartisipasi. Jika dia mengikuti kursus ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk dipromosikan menjadi wakil kepala seksi. Tapi dia baru saja dipromosikan menjadi wakil kepala kantor urusan umum. Meski pangkatnya bukan wakil kepala seksi, ia mendapatkan keuntungan dari pangkat wakil kepala seksi. Tidak ada cara baginya untuk mendapatkan tempat ini. Tan Limei tahu apa yang dipikirkan Dong Suebing dan tersenyum. Mendapatkan keuntungan dari wakil kepala seksi dan memasuki sekolah partai telah terjadi sebelumnya. Ada beberapa contoh ketika anggota staf yang akan dipromosikan mengikuti kursus ini. Jadi, Kepala Bingzi, saya pikir Anda harus benar-benar berjuang untuk tempat ini. Jika kamu bisa mendapatkan tempat ini, pangkatmu mungkin akan dipromosikan menjadi wakil kepala seksi saat kamu kembali. Dong Suebing tersenyum dan melambaikan tangannya. Akan terlalu dini bagi saya untuk mendapatkan peringkat ini. Dong Suebing tergoda. Dia telah berpikir untuk mendapatkan pangkat wakil kepala seksi. Cincin, 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 telepon di Dong Suebing berdering. Li Qing yang menelepon. Setelah menutup telepon, Dong Suebing berkata kepada Tan Limei dan Zhuang Zi. Mari kita bicara tentang pekerjaan kita sekarang. Nanti sore akan ada rapat di ruang rapat 2. Saya akan memberikan daftar dokumen yang dibutuhkan nanti. Tanzi, aku akan membiarkanmu dan Chang Juan menangani ini. Anak perempuan lebih berhati-hati, dan akan ada lebih sedikit kesalahan dengan dokumen. Biarkan Guo Sunji pergi dan mengatur ruang pertemuan. Selain rapat komite partai cabang, kantor urusan umum bertugas menyiapkan bahan rapat untuk rapat biasa. Ya Pak. Tan Limei pergi dan memberikan instruksi Dong Suebing kepada orang lain. Ketika Guo Sunji mendengar bahwa dia perlu mengatur tempat pertemuan, dia berdiri dengan marah dan bergegas keluar dari kantor. Menyiapkan ruang pertemuan lebih mudah daripada menyiapkan dokumen. Tapi ini dianggap tugas yang rendah dan Guo Sunji kesal. Dia mengutuk Dong Suebing dalam hatinya saat dia berjalan ke kantor komisaris politik Zhou Guoan. Dia ingin mengadu ke komisaris politik Zhou. Zhou Guoan dalam suasana hati yang baik beberapa hari ini dan tidak mengganggu Guo Sunji. Dia melanjutkan pekerjaannya sambil mendengarkan keluhan Guo Sunji. Pada akhirnya, Guo Sunji masih berkata, Paman Zhou, cara Dong Suebing memilih saya, jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Dia, cukup. Zhou Guoan mulai frustrasi karena rengekannya. Dia mengetuk mejanya dan berkata, saya diberitahu bahwa tidak perlu terburu-buru. Aku akan menyelesaikan semuanya untukmu. Bisakah kamu bersabar? Guo Sunji sangat marah. Ketika saya memberi Anda uang, Anda hanya menerimanya. Sekarang, Anda meminta saya untuk bersabar. Jika ini terus berlanjut, aku akan diperintah oleh Dong Suebing sampai hari aku mati. Bagaimana saya bisa bersabar? Setelah meninggalkan kantor komisaris politik Zhou, Guo Sunji mengepalkan tinjunya dan memiliki tatapan jahat di matanya. Sebelum tengah hari, Tan Limei dan Chang Juan mengatur dokumen dan menyiapkan 13 set. Hanya 12 orang yang menghadiri pertemuan itu, tetapi mereka menyiapkan satu set lagi sebagai cadangan. Dong Suebing mengambil satu set acak dan melihatnya. Semua informasi yang diperlukan ada di dalamnya, dan dia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja sebelum pergi makan siang. Pukul 1 siang, Dong Suebing membawa 13 set dokumen ke ruang pertemuan 2 dan meletakkan semua dokumen dengan rapi di atas meja sesuai dengan namanya. Sebenarnya, Dong Suebing dapat meminta Guo Panwei atau siapapun untuk melakukan ini. Tapi dia telah memenangkan pencalonan Zhou Guoan untuk posisinya saat ini selama pertemuan komite partai terakhir, dan ketua Yan Liang akan segera dipindahkan. Komisaris politik Zhou mungkin akan mengambil alih posisinya. Dong Suebing perlu memastikan kinerja baik dari komisaris politik Zhou. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan beberapa pemimpin memasuki ruang pertemuan. Zhou Guoan adalah yang terakhir tiba. Komisaris politik Zhou, semuanya sudah siap, kata Dong Suebing. Zhou Guoan mengangguk dan berjalan ke tempat duduknya. Dong Suebing memandang komisaris politik Zhou dan meninggalkan ruang pertemuan. Ini hanya pertemuan biasa untuk menyampaikan instruksi dari pemerintah pusat. Zhou Guoan berdeham dan membuka dokumen di depannya untuk memulai pertemuan. 5 menit, 10 menit, 20 menit.
Zhou Guoan tiba-tiba berhenti berbicara ketika mereka mencapai halaman 7 dokumen. Semua orang tidak bisa mengerti apa yang terjadi dan melihat ke atas. Mereka melihat Zhou Guoan membalik dokumen dengan wajah panjang. Bang! Dia melemparkan dokumennya ke atas meja. Hah? Apa ini? Semua orang terkejut dan tidak tahu mengapa Zhou Guoan tiba-tiba marah. Mereka melihat dokumen di atas meja, semua orang terdiam. Dokumen-dokumen itu salah. Beberapa halaman di antara dokumen-dokumen itu bahkan bukan kata-kata. Itu adalah gambar kue dan makanan penutup. Para senior di pertemuan itu tahu Zhou Guoan menderita diabetes dan tidak bisa makan makanan manis. Semua orang saling memandang. Apakah ini kesalahan asli atau seseorang mencoba memprovokasi Zhou Guoan? Siapa yang begitu berani? Komisaris Politik Zhou Guoan tingkat Wakil Biro Direktur bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.